Itu lukanya di batin. Kalau luka fisik gampang teh disembuhin. Tapi luka batin, makanya hati-hati kalau kita, misalnya ini, kita sebagai orang tua, terus ada keributan di rumah, anak melihat, mendengar, luar biasa itu efeknya kan. Iya. Itu akan mengendap di dalam hati dia, di dalam bawah sadar. Dia mungkin lupa saat itu. Tapi satu hari terekam terus dalam Akan terekam. dan once ketika ada triggernya, pemicunya, itu akan muncul lagi. Maka pentingnya kita ngebersihin diri kita. Ngebersihin apa sih yang ibarat gini deh. Teh, kalau rumah nih, rumah Kang, disapuin kan ya? Tiap hari. Bayangkan kalau seminggu nggak disapu. Kotor. Sebulan, setahun, Lebih kotor Iya. lagi. bertahun-tahun. Kotor. Menakutkan jadinya. Rumah kita yang sesungguhnya adalah, Hati. bayangkan kalau hatinya nggak pernah disapuin, nggak pernah dibersihin. Oke. Gimana cara bersihinnya? Pertanyaannya cakep. Cakep banget. Oke, semua orang pasti rumahnya kotor dong. Ya, ya. Ada Manusia kan dendam, tempatnya salah. sedih, dan segala Betul, macamnya. betul. Nah, udah. Oke, yang pertama kan harus sadar dulu. Oh, rumah gue kotor nih. Oke, bersihin. bersihin lah. Oke. Nah, gimana cara bersihinnya? Dalam konsep terapi bawah sadar ini, di WM Academy kita menamakannya namanya forgiveness terapi. Forgiveness terapi, termasuk memaafkan diri sendiri berarti ya. Exactly. Levelnya bukan hanya memaafkan teh, tapi pengampunan. Wow. Memaafkan itu atau mengampuni bukan buat orang lain, tapi buat kenyamanan diri kita. Jadi sebetulnya kalau mengampuni itu udah seperti forgive and forget berarti ya. Forgive and forget. Memaafkan itu bukan untuk mereka, Tapi tapi untuk diri sendiri. Yang terburuk apa kalau misalnya kita nggak pernah bisa memaafkan? Ini yang terjadi kan. Apalagi wanita ya, maaf ya. Ada dua penyakit di dalam tubuhnya itu yang terpicu sangat umum. Satu adalah autoimun, satunya lagi adalah cancer. Itu adalah penyakit yang dipicu oleh Tadi, kita memendam yang namanya kemarahan, dendam atau apapun. Biasanya kalau dia ada masalah sama orang tuanya, nggak selesai. Atau dia punya masalah sama pasangannya, nggak selesai. Sebenarnya dia memendam itu semua. Semua penyakit itu 90% berawal dari pikiran. Ini medisnya ya. Jadi sebenarnya ketika pikiran negatif itu ada di dalam diri dia, itu memicu segala penyakit. Mulai dari lambung, GERD itu gampang kok. Yang masalah kalau kita mau validasi ini, yang masalah organ gue atau pikiran gue. Gampang. Puasa. Kalau pada saat puasa, mungkin hari pertama masih Ya suka ada mual-mual gitu ya. tapi begitu puasa selanjutnya aman, berarti yang masalah bukan organ. Ini ke sini. Dari sini kan di bawah tidur lupa, jatuhnya ke sini. Ini mah lupa, masuk ke hati. Nah, hati itulah yang dimaksud dengan ke kolbu itu. Maka dibilang sakit hati, luka batin. Maka hatinya jadi keras hati. Masalahnya awalnya di sini, GERD, apalagi ke dalam-dalam semua. gitu, kok sampai ke kanker sih? Tapi ini kenyataan, bukan kenyataan sih. Ini ya ini masuk akal kalau menurut aku ya, karena aku punya tante dulu, adiknya mama. Dia itu dulu sakitnya bocor jantung, gitu kan dari kecil secara medis ya. Tapi saat akhirnya beliau meninggal, itu dia tuh selalu gini, kanker, aku mah pasti sakit kanker. Padahal diperiksa sama dokter tidak ada. Terus jantungnya pun sudah membaik sebetulnya. Jadi malah waktu itu fungsi jantungnya lebih bagus daripada mama, almarhum mama gitu. Dia selalu bilang, aku teh kanker, lihat kurus dikit, ngelihat ininya agak membusung dikit. Pasti kanker. Ih, kok gitu sih? Akhirnya kanker. Akhirnya kanker Akhirnya meninggalnya. cancer. Jadi si pikiran buruk itu ngasih makan si kankernya gitu. Betul, Kang. Makanan cancer adalah pikiran negatif. Shit. Autoimun juga. Autoimun itu kan sebuah penyakit yang bahkan medis nggak tahu itu penyebab penyakitnya apa. Iya. Makanya dibilang autoimun. Insya Allah sembuhkan masalah pikiran, hatinya, itu semua akan naik. Jadi apa yang terprogram di bawah sadar kita, 90% itu akan jadi kenyataan hidup kita. 10% itu adalah si kritis, si pengambil keputusan ini, si kapten ya. Saya nyebutnya gini, kapten dan kru kapal.